Shalom, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita berjumpa lagi hari ini Kamis 4 Februari 2021. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu kepada kami hari ini. Sebelum kami beraktivitas dalam tanggung jawab, pekerjaan, usaha, rencana hari ini, kami rindu untuk menikmati sejenak berjumpa dengan Tuhan lewat doa dan firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Firman Tuhan hari ini mau menyapa saya dan saudara dengan satu pokok perenungan. Tuhan membalut luka. Puang matua umbimbin bangketa. Saudara, tidak ada orang yang normal mau terluka, apalagi itu bila disengaja. Semua orang mau sehat, dan kalau ia kurang sehat dia mau sembuh. Tetapi kadang tidak dimengerti. Tuhan mengizinkan kita untuk terluka. Yang pasti, kalau itu terjadi, Dia juga tidak membiarkan kita menghadapi luka-luka itu dengan sendiri. Dia akan memberikan perlindungan, penolong dalam melewati luka-luka kita atau membalut dan menyembuhkannya. Hal inilah saudara yang mau kita renungkan dalam perikop kita. Tuhan mengizinkan umat Israel untuk terluka dengan cara mengalami penderitaan di pembuangan. Tetapi Tuhan jugalah yang memulihkan kembali keadaan Israel. Proses yang dilalui oleh umat Israel sebagai umat Allah yang selalu dipantau dan dijaga oleh Tuhan untuk pulih tidaklah singkat dan mudah. Pemazmur sungguh menyadari bahwa Allah yang berkuasa memelihara umatnya serta berkat kemurahan Tuhan semata sehingga umat dapat melewati semua hal dalam hidupnya. Karena itu pemazmur senantiasa bersyukur memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Begitu pula dalam kehidupan kita, saudara. Ada banyak fenomena-fenomena
yang kadang kita tidak mengerti, menekan, menyakitkan. Tetapi kita kurang sadari bahwa sesungguhnya di situ juga nyata kehadiran dan kuasa Tuhan menyertai kita. Sehingga kadang-kadang kita mudah putus asa, tidak berpengharapan, tetapi firman Tuhan hari ini mau memberikan kita semangat bahwa jikalau Tuhan mengizinkan pergumulan, luka-luka terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Dia juga sedia untuk memampukan kita mendapatkan solusi atau kesembuhan dari tantangan dan pergumulan itu. Tidak ada yang dilewati dari penglihatan Tuhan untuk kehidupan umatnya. Kesadaran akan keberadaan Allah dan pengenalan secara pribadi tentang diri kita akan sangat menolong seseorang yang mengalami pergumulan atau mengalami luka. Allah mengenal siapa yang sedang terluka, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia yang menciptakan semua kehidupan yang ada di dunia ini. Semua ada di bawah kendali Tuhan. Dan Allah memiliki kepedulian dalam hidup kita, karena Dia tahu siapa kita sesungguhnya, karena kita ini adalah milik-Nya. Keterbatasan dan kecenderungan kita ialah kadang menjauh daripada Tuhan. Bahkan terkadang berusaha untuk menyelesaikan semua luka-luka kita, pergumulan kita dengan sendirinya. Seakan kita tahu bahwa ada kekuatan kita yang luar biasa. Padahal kekuatan kita tidak seberapa. Hanya kesadaran untuk kembali hidup mengandalkan Tuhan yang diinginkan dari firman ini. Berbalik kepada Allah, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan hidup taat kepada firman-Nya. Maka seberat apapun tantangan, penderitaan, luka yang kita alami pasti akan terbalut, pasti akan sembuh, pasti akan ada jalan keluarnya. Luar biasa saudara. Saat kita terluka ada celah sesungguhnya buat si iblis untuk menyerang kita, sehingga kita harus selalu waspada. Jadi jangan biarkan suasana kita terluka, kita biarkan semakin lebar luka itu. Maka sesungguhnya iblis biasa pakai untuk kita jatuh. Kalaupun kita mengalami pergumulan atau penderitaan atau luka itu, mari kita berusaha untuk mempersempit luka itu. Kita berusaha untuk pelan-pelan dia sembuh dengan meminta di dalam Tuhan. Petunjuk Allah di dalam doa, Dia akan memberikan kita solusi yang terbaik. Dia adalah Tuhan yang selalu siap untuk membalut luka-luka kita. Dengan demikian kita diajak untuk disiplin dan selalu waspada supaya kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Tuhan ingin kita memiliki keterbukaan, kejujuran untuk mengungkapkan semua yang kita rasakan kepada Tuhan, sehingga Dia lakukan tepat pada saat kita merindukan pemulihan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sebab salah satu hal yang dibutuhkan dalam hidup juga oleh Tuhan kepada umat-Nya, yakni kejujuran, keterbukaan adalah awal dari proses pemulihan apapun bentuk penderitaan atau sakit penyakit yang dialami. Percayalah, ketika kita terbuka dengan sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ini aku, ya Allah, aku tidak mampu menjalani semuanya ini. Sembuhkanlah pergumulanku, sembuhkanlah luka-luka batinku ini, supaya kembali aku semangat dan berdiri tegak, siap untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita dalam segala situasi, dimanapun. Percayalah saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah ya Allah, sehingga firman ini terus berbicara dalam kehidupan kami. Begitu pula dengan keluarga kami Tuhan, di mana saja mereka berada.
Engkau kiranya memantau dan memberkati mereka satu persatu. Ya Tuhan, kami teringat para orang tua kami yang sudah terbatas. Engkau hibur dan kuatkan mereka. Mereka tetap berpengharapan dan bersuka cita dalam menjalani hari-hari kehidupan karunia-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh keluarga kami di mana saja. Engkau tuntun dan berkati mereka. Kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh. Sembuhkanlah Tuhan penyakit apapun mereka. Kami percaya mereka menginginkan kesembuhan, pemulihan dalam hidupnya. Engkau yang menjawab semuanya menurut ukuran Tuhan yang kami yakini adalah baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berbeban karena duka cita. Hiburkan dan teguhkan hati mereka. Mereka tidak putus asa dalam situasi seperti itu, karena mereka percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pemerintah kami dalam berbagai jenjang. Engkau Tuhan kiranya mengokohkan mereka, komitmen mereka untuk melakukan kebenaran, kasih sayang, keadilan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Kami percaya itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua kehidupan hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami bersama dengan keluarga kami. Kami tetap semangat dan bersuka cita dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bergandengan tangan dengan penatua dan diaken serta pengurus intragerejawi di masing-masing jemaat. Tuhan berkati. Ya Bapa di sorga, kami teringat bagi mereka yang berbahagia karena hari ulang tahunnya. Momen-momen yang penuh cerita sukacita dalam hidup mereka. Tuhan yang menyempurnakan sukacitanya, nama-Mu tidak dilupakan. Dan tuntunlah mereka senantiasa. Seluruh kehidupan umat Tuhan di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan. Berperkaralah Tuhan, dan kami percaya perkara Tuhan selalu menjamin. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.